Dalam kisah yang lalu dikisahkan, setelah mengobati luka dalamnya di Gunung Wangsit, Mantili yang ditemani Raden Samba segera berangkat menuju ke Kadipaten Singkur untuk menemui Brahma. Sementara itu di pusat kerajaan Madangkara, angkatan perang kerajaan sudah siap untuk diberangkatkan ke Kadipaten Singkur guna menumpas pemberontakan bersenjata yang dipimpin oleh Brahma. Kabar penting. Kabar penting apa, Kutawa? 2 orang anggota regu penyelidik kita datang dengan membawa kabar yang maha penting. Apa itu? Angkatan perang kerajaan Madangkara sudah disiapkan untuk berangkat ke sini. Akhirnya datang juga saat itu. Iya. Saya mohon izin untuk segera berangkat ketika pasukan utama yang menempati 3 rintangan. Berangkatlah, Kutawa. Tapi terlebih dulu perintahkan pada Hulu Balang Ringkin untuk menyiapkan pasukan sukarelawan. Dan nanti aku sendiri yang akan memimpin mereka menempati jalur pemisah di antara ketiga rintangan itu. Baik. Benar katamu, Mantili. Di tepi sungai Cagak ini tempatnya menyenangkan untuk menginap. Di tengah sungai banyak batu-batu besar, dan aku bisa tidur di atas salah satu batu itu. Iya, setiap kali aku pergi ke Gunung Wangsit atau pulangnya selalu menginap di sini. Berapa hari lagi kita sampai di Kadipaten Singkur? Kira-kira 3 hari lagi. Pasti kakakmu Brahma akan terkejut melihat aku datang. Dia tidak akan mengira sama sekali kalau aku mau bergabung dengannya. Jangankan Kakang Brahma, aku saja tadinya tidak percaya kau mau membantu perjuangan Kakang Brahma. Sebab kau seorang pegawai yang baik, jujur dan patuh. Tidak sangka kesetiaanmu pada kerajaan Kuntala tipis. Bagaimanapun juga, kerajaan Kuntala bukan tanah airku. Meskipun aku telah mendapatkan apa yang kuinginkan dari Kuntala, tapi sulit sekali untuk mencintai negeri Kuntala. Sebab Kuntala bukan tanah leluhurku. Mengapa kau datang ke Kuntala? Apakah kekurangan makanan di negerimu sendiri, di kerajaan Sanggam? Mantili, negeriku kerajaan Sanggam, kerajaan kecil. Sedangkan bidang yang aku pelajari adalah bidang tata gambar perencanaan. Nah, di kerajaan Sanggam aku tidak bisa berkembang, lantaran tidak ada guru tata gambar perencanaan yang ahli. Maka pergilah aku ke kerajaan Kuntala yang lebih besar dan maju. Dan di Kuntala, aku menjadi murid nomor 1 Arya Wikalapa, guru besar ahli tata gambar perencanaan. Cita-citaku setelah aku menjadi ahli, aku akan pulang kembali ke negeriku, ke kerajaan Sanggam, untuk menyumbangkan keahlianku pada tanah airku. Tapi perjalanan hidup menentukan lain. Penyebabnya adalah kau, Mantili. Loh, kok aku yang disalahkan? Coba kalau tidak ketemu kau, mungkin aku sudah berada di kerajaan Sanggam, tanah airku. Dan tidak kesasar ke kerajaan Madangkara, lalu aprak-aprakan ke Gunung Wangsit segala. Hanya sendiri, kenapa mengikuti aku? Ya habis, tamunya sih senang sama aku. Apa tidak terbalik? Kok terbalik? Tapi iya ya.
Lihat Senopati Kendala, angkatan perang kita megah sekali. Pasukan tombak berjalan di muka, disusul pasukan panah, kemudian pasukan berkuda yang semangat, lalu pasukan jalan kaki berderap-derap. Tidak akan ada pasukan perang manapun yang akan sanggup menandingi angkatan perang kita. Dan pasukan pemberontak itu pasti terkencing-kencing melihat angkatan perang kita yang besar dan kuat. Kadipaten Singkur akan aku jadikan lautan api. Ya, ratakan dengan tanah. Tapi si Brahma jangan dibunuh. Kenapa, Kanjeng? Kita bawa ke alun-alun pusat kerajaan Madangkara, lalu kita gantung di tengah alun-alun itu. Setuju, setuju sekali, Kanjeng. Berapa hari perjalanan kita ke Kadipaten Singkur? 5 hari, Kanjeng. Ya, tidak usah tergesa-gesa. Pelan-pelan saja. Sebab buat apa terburu-buru? Paling juga kita di sana tidak akan jadi perang. Kok tidak jadi, Kanjeng? Sebab baru melihat kita saja, para pemberontak itu sudah kabur, lari terbirit-birit ketakutan. Gotawa, Kanjeng Adipati, kau ini apa-apaan? habis semuanya memanggil kau Kanjeng Adipati. Orang lain tidak apa-apa. Tapi jangan kau. Kau tetap panggil aku Brahma. Seperti kau melarang aku memanggilmu Juragan Gotawa. Bagaimana? Ada perkembangan baru? Belum. Kira-kira berapa hari lagi angkatan perang kerajaan Madangkara itu sampai di sini? 3 hari lagi. Kalau begitu kita masih punya waktu untuk lebih mematangkan siasat. Iya, betul. Menurut perhitunganmu, musuh akan melalui jalur yang mana? Melalui Sungai Tingker, Bukit Tiban, atau Rawa Karacak? Aku kira mereka akan memilih Bukit Tiban. Alasannya? Ada 2 alasan. 1, mereka adalah angkatan perang yang sudah lama tidak perang. Latihan pun tidak pernah. Membuat mereka malas dan manja. Kedua, mereka memperhitungkan kita adalah gerombolan perampok yang tidak memiliki taktik perang. Sehingga bahwa kita akan mengadakan penghadangan jauh di luar wilayah Kadipaten Singkur. Tidak ada dalam perhitungan mereka. Seandainya mereka mengirim penyelidik untuk mengintai gerakan kita, aku sudah menyebarkan 100 orang anggota satuan khusus untuk menyergap para penyelidik musuh. Bagus. Kanjeng Tumenggung. Ada apa? Untuk sampai di Kadipaten Singkur, terdapat 3 rintangan. Aku tahu. Aku sudah pernah ke Kadipaten Singkur 3 kali. Dan aku hafal betul seluk-beluk jalan menuju ke sana. Iya, Kanjeng. 1, Bukit Tiban. 2, Rawa Karacak. Dan 3, Sungai Tingker. Betul, Kanjeng. Lalu yang mana yang akan kita tempuh? Memangnya kau akan menyuruh pasukan kita berenang atau terbenam di rawa? Iya. Tentu saja tidak, Kanjeng. Nah, kau sudah tahu jawabannya, bukan?
Jadi kita akan menempuh jalur Bukit Tingker. Iya. Bagaimana jika pasukan pemberontak itu menghadang kita di Bukit Tingker? Apa mereka punya keberanian? Ya, kalau mereka membuat kubu pertahanan di Bukit Tingker, begitu Kanjeng. Boleh saja. Dan mereka akan menerima akibatnya. Digempur oleh ikatan perang kita yang dahsyat ini. Saya punya gagasan, Kanjeng. Apa gagasanmu itu? Kita pecah kekuatan menjadi 3 bagian. Untuk apa? Untuk melewati semua jalur rintangan. Untuk apa menyusahkan diri? Untuk melakukan terobosan dan melakukan tikaman langsung pada jantung musuh. Ya, kalau mereka hanya membuat kubu pertahanan di salah satu jalur rintangan. Kalau di semua jalur? Tidak ada masalah, Kanjeng. Sekalipun mereka membuat kubu pertahanan di 3 jalur rintangan, kekuatan kita masih berada di atas mereka. Kau yakin? Yakin, Kanjeng. Apalagi kalau mereka hanya membuat kubu pertahanan di salah satu jalur rintangan. Itu merupakan keuntungan besar bagi kita. Sementara pertempuran berlangsung di salah satu kubu pertahanan, dan kekuatan pasukan kita dengan leluasa menerobos 2 jalur yang lain. Kemudian, satu kekuatan langsung masuk ke jantung Kadipaten Singkur. Satu kekuatan lagi memutar untuk memukul mereka dari belakang. Dengan begitu, musuh akan kalang kabut. Kadipaten Singkur jatuh ke tangan kita dan jalan lari tertutup. Maka saat itulah kesempatan kita untuk menghancurkan mereka. Kau pintar kendala, lakukanlah. Terima kasih, Kanjeng. Kadipaten Singkur. Oh iya, gerbangnya sudah kelihatan. Ayo, kita adu lari. Ayo. Iya, lengang begini. Pusat kota Kadipaten seharusnya kan ramai. Ya, setidak-tidaknya ada beberapa anggota pasukan yang nampak berseragam dan membawa senjata. Tapi ini kok tidak? Jalan terus menuju ke Kadipaten. Iya. Lihat, pintu gerbang Kadipaten tertutup rapat. Hanya ada 2 orang penjaga di depan. Iya, mungkin Kakang Brahma sedang bepergian. Atau bahkan sedang mengadakan penyerbuan. Iya, mungkin. Tapi menyerbu kemana? Ya, ke Kadipaten lain untuk meluaskan wilayah. Tapi siapa tahu menyerbu ke pusat kerajaan Madangkara. Wah, suatu pekerjaan yang besar. Kita harus bertindak cepat. Berhenti. Penjaga, kenapa pintu gerbang ditutup rapat-rapat? Kanjeng Adipati tidak ada. Kanjeng Adipati? Siapakah namanya? Kanjeng Adipati Brahma Kumbara. Oh, Kakang Brahma sudah jadi Adipati. Siapakah tuan-tuan ini? Kami teman-temannya. Tapi tidak seorang pun boleh masuk. Tidak apa, kami hanya ingin tanya. Sedang bepergian kemana Kanjeng Adipati? Berangkat perang. Perang? Perang? Angkatan perang Madangkara menyerang. Angkatan perang Madangkara? Benar. Lalu Kanjeng Adipati menyongsongnya di luar wilayah Kadipaten Singkur. Aku tahu maksudnya. Sengaja disongsong di luar wilayah Kadipaten
agar rakyat yang tidak bersalah tidak terbawa-bawa. Betul, Tuan. Kalau perangnya terjadi di sini, wah, kasihan rakyat. Pasti kacau dan mengungsi. Iya, kalau dihadang begitu, yang perang hanya pasukan perang melawan pasukan perang. Kau tahu di mana Kanjeng Adipati menyongsong musuh? Di 3 tempat. 3 tempat? Benar, di Bukit Tiban, di Sungai Tingker, dan di Rawa Kelacak. Iya, aku tahu tempat-tempat itu. Kau tahu, Mantili? Aku seorang pengembara, Samba. Hampir semua daerah di wilayah ini aku tahu. Bagus. Ayo kita segera berangkat ke sana. Lihat, Brahma. Mereka datang. Perhitunganmu benar. Mereka mengambil jalur Bukit Tiban ini. Bukan main. Pasukan keraton itu mentereng sekali. Pakaian seragamnya gemerlapan. Sekilas membuat nyali kita ciut. Tapi tidak tahu kemampuannya. Temenggung Gardika menganggap enteng pada kita. Mengirimkan separuh kekuatan angkatan perangnya. Seperti yang aku katakan, mereka menganggap kita pasukan pemberontak yang liar. Menurut bayangan kepalanya, kita tak lebih hanya gerombolan perampok. Mereka terlalu gegabah. Bagaimana? Kita gempur sekarang? Jangan. Biarkan mereka lebih maju. Nanti setelah seluruhnya berada di lereng bukit, baru kita gempur. Iya. Ya, sudah waktunya untuk menarik dua kekuatan kita yang menempati kubu pertahanan di Sungai Tingker dan Rawa Kelacak. Siaga. Kedua kekuatan itu perintahkan memutar untuk memukul musuh dari belakang. Kekuatan Sungai Tingker dari arah kiri, kekuatan Rawa Kelacak dari arah kanan. Siaga. Berani benar mereka menyongsong kita jauh di luar wilayah Kadipaten Singkur. Ternyata mereka pemberani. Aku kira mereka pemberontak murahan yang akan lari terbirit-birit ketakutan bila melihat angkatan perang kerajaan. Tapi ternyata tidak. Dengan berani mereka menghadang kita di Bukit Tiban ini. Aku ingin tahu sampai di mana kehebatan pasukan pemberontak itu. Gempur! Gempur! Dalam kisah yang lalu dikisahkan, Mantili dan Samba sudah tiba di Kadipaten Singkur, yang kemudian merasa heran karena Kadipaten Singkur dalam keadaan lengang. Namun mereka mendapat keterangan dari penjaga pintu gerbang bahwa para pejuang sudah berangkat ke Bukit Tiban untuk menyongsong angkatan perang kerajaan Madangkara yang datang menyerang.
Dan sementara itu di Bukit Tiban sedang berkecamuk perang besar antara pasukan pemberontak yang dipimpin Brahma dan angkatan perang Madangkara yang dipimpin oleh Tumenggung Gardika. Boleh juga pasukan kerajaan itu Kotawa. Lihat, kita mulai terdesak. Mereka boleh berbesar hati. Tapi sebentar lagi, mereka akan tahu bahwa ini belum merupakan perang yang sesungguhnya. Nanti, kalau kedua kekuatan pasukan kita yang menempati Sungai Tingker dan Rawa Keracak datang, mereka akan tahu rasa. Apakah kau sudah menghubungi mereka? Sudah. Ingat Kotawa, pasukan Sungai Tingker harus memutar ke lambung kiri Bukit Tiban ini. Sedangkan pasukan Rawa Keracak memutar ke arah kanan. Dengan begitu kita bisa menjepit mereka. Siaga. Senopati Kendala. Ya, Kanjeng Tumenggung. Pasukan pemberontak itu bukanlah sebuah pasukan perang yang besar. Lihat, mereka mulai terdesak oleh pasukan kita. Betul, Kanjeng. Tapi aku curiga, mungkin mereka menyimpan pasukan cadangan atau membagi kekuatan menjadi 3 bagian seperti kita dan menempatkannya di Sungai Tingker dan di Rawa Keracak. Kita tunggu dari regu penyelidik, Kanjeng. Apakah pemberontak itu menempatkan pasukannya selain di Bukit Tiban itu juga di Sungai Tingker dan Rawa Keracak? Rama? Nah, bagaimana Kotawa? Beres. Pasukan kita yang dari Sungai Tingker sudah bergerak ke arah kiri. Dan pasukan yang dari Rawa Keracak sudah bergerak juga ke arah kanan untuk melakukan gempuran dari belakang. Bagus. Lalu bagaimana dengan pasukan cadangan? Mereka berada di sebelah barat lambung Bukit Tiban ini, siap untuk menutup jalan lari musuh. Bagus. Kanjeng Tumenggung, Bagaimana Kendala? laporan penting dari regu penyelidik. Apa katanya? Ternyata pasukan pemberontak menempatkan pasukannya di Sungai Tingker dan di Rawa Keracak. Kalau begitu mereka benar-benar sudah punya niat untuk menghadang kita. Dan itu rupanya sudah direncanakan cukup lama. Tapi mereka terkecoh. Maksudmu? Mereka mengira kekuatan kita hanya satu, yaitu di sini di Bukit Tiban. Jadi kedua kekuatan mereka yang di Sungai Tingker dan di Rawa Keracak semuanya ditarik untuk membantu kekuatan mereka di Bukit Tiban ini. Kalau begitu, pasukan kita yang akan melewati kedua tempat itu tidak akan menemui kesulitan. Betul, Kanjeng. Baik, terus. Senopati Kendala, Dawat, Kanjeng. cepat kau pergi. Pimpin pasukan berkuda yang menerobos Rawa Keracak. Terus langsung masuk ke jantung Kadipaten Singkur. Terlebih dulu, perintahkan pasukan kita yang menerobos Sungai Tingker untuk memutar ke pinggir bukit dan pukul musuh dari belakang. Dawat, Kanjeng Tumenggung. Cepat! Lihat, pasukan kita yang dari Sungai Tingker sudah datang dan langsung menggempur musuh dari arah kiri. Bagus sekali. Ada musuh mendukung dari belakang. Pemberontak gegabah. Rupanya mereka punya otak juga. Mengerti siasat perang. Pasukan 2, geser ke kiri. Lihat, pasukan keraton itu mulai kelabakan. Mereka tidak mengira bakal ada serangan dari arah kiri.
Baru dijepit dari kiri sudah panik. Apalagi kalau nanti datang pasukan yang dari Rawakaraja, menjepit mereka dari arah kanan. Nah, itu mereka. Baru saja dibicarakan. Ya, pasukan kita dari Rawakaraja datang dan langsung menggempur musuh dari arah kanan. Malas, benar-benar pemberontak dan datang lagi membokong dari belakang. Hancur kau penjajah. Hari ini riwayatmu tamat. Pasukan keraton itu jadi kacau balau. Digempur dari 3 jurusan. Mereka bertempur sudah tidak beraturan. Berdebah, pasukan kita rangkakan. Lihat, Tumenggung Gardika kalang kabut. Dia jadi salah tingkah, seperti monyet terbakar ekornya. Kalau dia turun tangan, aku juga akan turun. Brahma, hati-hati. Meskipun otaknya pandai, tapi ilmu kedikjayaannya sangat tinggi. Aku pernah melihat dia menghancurkan batu karang hanya dengan 1 kali pukul. Iya, aku juga pernah mendengar kehebatan Tumenggung Gardika, penguasa kerajaan Madangkara itu. Tapi aku tidak boleh mundur demi kemerdekaan tanah air kita. Hei pemberontak jahanam! Ini aku, Tumenggung Gardika, Hasan Kuntala. Dia mulai turun tangan. Lihat Brahma, dia bertempur dengan tangan kosong. Kedua tangannya bergerak lambat, tapi akibatnya sesekali bergerak. 5 orang pasukan kita roboh. Hebat. Dari kedua tangannya keluar tenaga benturan yang dahsyat. Aku bisa merasakannya, meskipun dari jauh. Pasukan kita mulai mandek. Majulah! Ayo, majulah pemberontak tolol! Ini Tumenggung Gardika lawanmu, Dia jauh. Yang dihantam titik pusat kekuatan pasukan kita. Sebentar saja pasukan kita menjadi goyah. Brahma, cepat kau turun sebelum pasukan kita jadi acak-acakan. Baik. Apa itu? Apa itu? Ada pasukan perang datang dari arah belakang. Pasukan perang dari mana? Pasukan keraton. Ya, memakai seragam kerajaan. Jumlahnya sangat banyak. Kenapa mereka ada di belakang kita? Dari mana datangnya? Iya. Kenapa mereka bisa melakukan serbuan dari belakang? Hebat. Tumenggung Gardika memang seorang tumenggung yang mengerti ilmu perang. Diam-diam dia memecah kekuatan angkatan perang. Sebagian menghadapi kita dari depan, sebagian lagi membokong dari belakang. Sekarang kita yang terjepit, Brahma. Kau tarik pasukan inti dan pasukan cadangan. Tuntun mereka untuk menghadapi musuh yang datang dari belakang. Pasukan 2 dan pasukan 3. Biar aku yang pegang. Sekaligus aku akan pecahkan kepala si Tumenggung Gardika itu. Jaga. Pasukan inti! Pasukan cadangan! Mundur! Pasukan 2! Pasukan 3! Bertahan!
Dasar tikus busuk. Buat apa kau bersembunyi di belakangku? Keluarlah dan lekas menyembahku supaya kau cepat menerima hukuman. Hebat kau Temenggung Gardika yang mulia. Akhirnya muncul juga kau. Aku tidak boleh main-main pada orang ini. Ilmunya sangat tinggi. Dia bisa tahu padaku yang berada di balik batu besar dan di belakang dia, tanpa dengan menoleh sedikit pun. Ternyata kau masih muda. Kebetulan belum tua. Apa maksudmu memberontak? Aku bukan pemberontak. Melawan pemerintah yang syah, mengadakan huru-hara serta menghimpun orang banyak lalu dipersenjatai. Apakah itu bukan pemberontak? Apakah kau pemerintah yang sah? Iya. Aku Temenggung Gardika, penguasa tertinggi kerajaan Madangkara. Kau bangsa apa? Bangsa Kuntala. Bangsa Kuntala memerintah kerajaan Madangkara. Apakah itu sah? Kerajaan Madangkara adalah jajahan kerajaan Kuntala. Justru itu lebih tidak sah. Sebab menjajah adalah memaksakan kehendak. Salah sendiri. Kenapa dulu kalah ketika diserang? Coba kalau dia tidak kalah, tentu tidak dijajah. Dulu kalah karena tidak ada aku. Coba kalau ada aku, tidak mungkin Kuntala menang. Kau ini apa? Anak kecil, tidak tahu diri. Mentang-mentang sudah bisa mengumpulkan orang banyak, bisa perang sedikit, sudah besar kepala. Aku besar kepala karena aku jagoan. Dengar bocah ingusan. Kau kira merebut kekuasaan itu gampang? Siapa bilang aku mau merebut kekuasaan? Lalu kau berontak? Mau apa? Mau mengusir kau. Mengusir aku? Ya, mengusir kau yang tidak becus mengatur kerajaan. Kau ini ngomong apa, bocah edan? Coba saja pikir. Kalau kau bisa mengatur kerajaan, tentu kerajaan Madangkara tidak kacau begini. Kacau apanya? Contoh yang gampang saja. Dalam 1 tahun ini sudah 5 kali harga-harga kebutuhan pokok naik. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa kau tolol. Jangankan menurun harga-harga barang, menjaganya saja supaya tetap stabil, kau tidak becus. Oh, kau kira gampang mengendalikan ekonomi? Kau merasa sukar? Kau jangan takabur, bocah. Kalau kau merasa tidak sanggup, pulanglah ke kerajaan Kuntala. Dan biar aku yang memegang pemerintahan di sini. Berdebah! Mantili, berhenti. Ada apa, Raden Samba? Dengar, Mantili. Iya, sayup-sayup aku mendengar derap kaki puluhan ekor kuda. Suaranya dari sebelah sana. Ayo kita naik ke atas pohon yang paling tinggi itu. Ayo. Iya, iya. Rombongan orang menunggang kuda. Seperti pasukan perang. Pasukan berkuda? Iya, memakai seragam. Hah? Pasukan keraton, Mantili? Seragamnya seragam pasukan berkuda kerajaan Madangkara. Hei, yang paling depan itu Senopati Kendala. Benar, si Kendala. Mau kemana dia dengan pasukan berkudanya itu? Jangan-jangan pertempuran di Bukit Tiban sudah selesai. Tidak mungkin, Mantili. Sebab nampak jelas sekali mereka sedang terburu-buru. Seperti sedang mengejar waktu. Benar. Pasukan yang pulang dari perang biasanya loyo, letih dan lesu. Tapi mereka itu segar bugar. Apakah Bukit Tiban masih jauh? Ya, masih jauh. Aku tahu sekarang.
pasukan berkuda itu mau ke Kadipaten Singkur. Kenapa bisa begitu? Apakah pasukan Kakang Brahma di Bukit Tiban sudah kalah? Lalu musuh terus menyerbu ke Kadipaten? Bukan begitu, Mantili. Lalu? Pasukan berkuda itu sengaja memisahkan diri dari pertempuran besar di Bukit Tiban untuk menusuk langsung ke jantung Kadipaten Singkur. Tepat. Mereka tahu dari mana. Seluruh kekuatan pasukan pemberontak dikerahkan ke Bukit Tiban, sehingga mereka melakukan tusukan langsung. Ya, mungkin dari anggota regu penyelidik. Kalau begitu, mari kita hadang mereka. Mereka jumlahnya banyak sekali, sekitar 50 orang. Apakah kau sanggup menghadapi sebuah pasukan berkuda yang sudah terlatih baik? Aku sanggup, tapi tidak tahu dengan kau. Marilah, Mantili, kita berdua maju bersama-sama. Ayo. Secara kebetulan, Samba dan Mantili yang sedang menuju ke Bukit Tiban melihat pasukan berkuda yang dipimpin oleh Senopati Kendala sedang bergegas menuju ke Kadipaten Singkur. Lalu mereka bersiap-siap untuk melakukan penghadangan. Sementara itu di Bukit Tiban, pertempuran besar masih berlangsung dan belum ada tanda-tanda siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Lalu bagaimanakah pertarungan antara Brahma dan Gardika? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Raja